Semakin terlihat saudara-saudara kita dari Protestan mulai mengikuti hal-hal baik yang ada dalam gereja Katolik. Jadi kita perhatikan belakangan ini sudah semakin banyak hal yang mulai diikuti oleh saudara-saudara kita Protestan. Sama seperti di layar kita saya tunjukkan, ada beberapa pendeta menggunakan rosario pada saat memimpin kebaktian. Jadi ada beberapa pendeta menggunakan rosario pada saat memimpin kebaktian. Kita ketahui bersama bahwa rosario itu adalah salah satu bentuk devosi terhadap Bunda Maria. Jadi rosario itu sangat atau begitu kental, identik, dekat dengan Bunda Maria. Jadi kita lihat di layar ini, saudara-saudara kita Protestan, terlebih pendeta, sudah menggunakan rosario pada saat memimpin ibadah atau memimpin kebaktian. Kemudian seperti dalam video-video saya sebelumnya juga, saya pernah ungkapkan di sana bahwa di beberapa gereja Protestan sudah mulai ada patung Yesus, demikian juga patung Maria. Jadi ini hal baik, kekayaan-kekayaan rohani yang ada di dalam gereja yang selama ini dihidupi oleh gereja Katolik sekarang ini sudah mulai diikuti oleh saudara-saudara kita Protestan. Selain itu, kita perhatikan juga pakaian yang dipakai oleh para pendeta pada saat memimpin kebaktian juga sudah mulai mendekat mengikuti pakaian yang dipakai oleh para imam, para pastor dalam perayaan. Jadi semakin banyak hal mulai diikuti oleh saudara-saudara kita Protestan. Demikian juga perayaan-perayaan. Kita lihat selama ini perayaan A itu tidak ada di dalam gereja Protestan. Belakangan ini sudah semakin banyak perayaan itu diikuti. Rabu Abu, kemudian perayaan ini, perayaan itu sudah semakin banyak diikuti oleh saudara-saudara kita dari gereja Protestan. Nah, ini hal yang baik. Jadi silakan saja melakukan hal-hal baik yang dianggap itu sebagai sarana keselamatan, sarana menuju kepada keselamatan. Gereja Katolik juga tidak melarang. Yang jelas apa-apa saja yang kita lakukan, kita hidupi itu semua mengantar kita kepada keselamatan. Jadi memang itu semua adalah hal-hal yang sekali lagi dihidupi, dilakukan oleh orang-orang Katolik selama ini. Maka dengan fenomena yang semakin tampak ini, yang kita lihat beberapa contoh termasuk juga di layar ini, saya ingin meluruskan pola pikir sebagian dari kalangan gereja Protestan yang selama ini dengan tegas, dengan keras melarang, kemudian menentang adanya tradisi ajaran magisterium dalam gereja. Hal-hal yang diikut dirayakan ini berhubungan dengan tradisi suci, berhubungan dengan ajaran magisterium gereja atau para bapak gereja. Jadi saya ingin menyadarkan orang-orang dari kaum Protestan yang selama ini suka memprotes hal-hal baik yang dilakukan oleh gereja Katolik, lalu sekarang ini sudah mulai diikuti oleh gereja Protestan yang menolak tradisi kemudian juga magisterium gereja. Dan hal-hal yang dirayakan ini berhubungan dengan tradisi suci dan magisterium gereja. Nah, ketika Anda menolak, sebenarnya di sana sudah banyak hal Anda rayakan, Anda merayakannya di sana, tapi secara tutur kata Anda menolak. Kita buat contoh, perayaan hari Minggu, kebaktian ibadah pada hari Minggu. Apakah di dalam kitab suci itu tertulis dengan jelas di sana bahwa kita selaku umat beriman Kristiani itu berdoa, beribadat pada hari Minggu? Adakah itu? Di mana tertulis? Kalau seandainya ada tertulis, silakan menulisnya di kolom komentar video ini. Jadi di sana, di dalam kitab suci, tidak ada mengatakan kepada kita atau mau memberikan arahan kepada kita untuk beribadat pada hari Minggu. Selain itu, perayaan Natal maupun Paskah, adakah itu tertulis di dalam kitab suci?
Adakah? Kalau seandainya ada, tulis di kolom komentar video ini. Semua hal ini, perayaan hari Minggu, perayaan Natal, perayaan Paskah, ini berhubungan dengan tradisi suci. Dan inilah yang selama ini dirayakan, dihidupi oleh gereja Katolik. Jadi selain tradisi suci, ini juga diajarkan oleh magisterium gereja. Maka tadi saya katakan, Anda semua itu yang selama ini dengan keras, dengan tegas menolak itu, sebenarnya di balik itu Anda semua sudah merayakannya. Kalau memang benar-benar menolak tradisi dan magisterium, seharusnya Anda tidak ikut merayakan hari Minggu. Demikian juga perayaan Natal, perayaan Paskah, Anda tidak perlu merayakan. Karena itu berhubungan dengan tradisi dan ajaran magisterium gereja. Jadi apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang bersifat provokatif, tetapi saya ingin menyadarkan mereka-mereka yang selama ini di belakang-belakang itu mengatakan menolak tradisi, menolak magisterium gereja. Sementara hal-hal baik ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa pendeta ini menunjukkan bahwa hal inilah yang merupakan kekayaan yang ada di dalam gereja. Dan kita selaku umat beriman Kristiani, ini adalah sarana menuju kepada keselamatan. Jadi mari sama-sama kita melakukan hal-hal baik yang ada di dalam ini. Dan di belakang-belakang jangan mengatakan menolak tradisi, menolak magisterium gereja, sementara kita merayakannya. Demikianlah sedikit informasi meluruskan hal ini, semoga ini bermanfaat bagi kita.